itu girder-girder warna kuning itu di daerah Margo Katon Seyekan. Dan di sebelah kiri masih dilanjutkan ya pemasangannya itu. Padahal udah panjang banget segitu ya. Udah berapa lonjor girder itu yang berwarna biru kuning. Kemudian alat pemasangnya masih ada di atas di sana itu, di depan. Jumpa lagi dengan Om Bun Channel. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, Sobat OBC, sekarang akan saya ajak lagi untuk melihat dan belusuan, melihat progres dari pembangunan tol Jogja-Mbawen yang ada di Margo Katon Seyekan Sleman. Nah, sekarang ini saya ada di sekitar perbatasan antara Margodadi dengan Margo Katon, tapi di sebelah barat sedikit ya, sedikit maju sedikit ini ada buk kecil atau jembatan kecil. Nah, di sebelahnya itu sudah masuk area Margo Katon. Nah, di samping kiri saya ini adalah selokan Mataram yang warna airnya keruh ya, karena mungkin di sisi utara dari Sungai Progo hujan sehingga airnya keruh. Dan perlu diketahui bahwa selokan Mataram ini airnya berasal dari Sungai Progo ya, yang dibendung di Bendung Karangtalun, Beligo, Kabupaten Mundilan ya. Beligo luar Kabupaten Mundilan yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah selokan Mataram, tadi di sebelah kiri, tapi sekarang saya belok ke kiri di sebelah selatannya selokan Mataram, sehingga selokan Mataram sekarang ada di kanan saya. Saya akan menelusuri atau belusuan di sekitar proyek jalan tol Jogja-Mbawen di daerah Margo Katon Seyekan Sleman. Nah, di depan sana kelihatan girder-girder ya. Tapi saya akan belok kiri di sini. Ini sangat menarik ya. Saya tadi menoleh ke kiri. Ada gang masuk di sini ya. Saya belum pernah ini masuk di area sini. Ternyata di sini dikerjakan, dipasangi pagar dari cor-coran beton ini ya. Di sana ada banyak alat berat ya, ada pekerja juga banyak sekali. Nah, saya akan menelusuri area ini karena saya belum pernah ya. Ini bagian dari jalan tol Jogja-Mbawen. Nah, di sebelah kiri ini adalah badan jalan tol yang diuruk ya, diuruk dengan tanah uruk dari tempat lain yang tentunya spesifikasinya memenuhi syarat untuk konstruksi jalan tol. Nah, saya melewati underpass ini. Saya belum pernah lewat area ini. Oleh karena itu, justru Sobat OBC saya ajak melewatinya. Oke, sekarang saya lewat di sebelah selatannya nih, kalau saya tidak salah ya, di sebelah selatannya tadi melusup di bawah underpass itu ya. Kemudian di selatannya di sini juga sedang dikerjakan. Nah, kanan saya ini adalah badan jalan tol yang cukup tinggi ya, sekitar 4 meteran ini. Nah, saya kalau menelusuri badan jalan tol ini tentu nanti tidak bisa seluruhnya mepet ya, mepet jalan. Oke, akan saya ambil jalan pintas. Nah, di depan sana sudah kelihatan lagi jalan tol, itu underpass lagi ya. Jadi saya tadi
lewat underpass ke arah selatan. Sekarang saya lewat underpass ke arah utara. Nah, di depan sana itu ada semacam pintu gerbang atau gapura, ada tulisannya Sumokaton Margokaton Seyegan Sleman. Nah, ini saya lewat di bawahnya girder-girder yang megah sekali ya. Dan saya menyeberang jembatan ini, jembatan dari Selokan Mataram. Saya akan belok kiri di sini ya. Belok kiri untuk melanjutkan perjalanan, tetapi tidak bisa mepet badan jalan tol ya. Karena untuk mepet badan jalan tol tidak diperbolehkan. Nah, ini saya lewat di sebelah utaranya Selokan Mataram. Saya akan terus berjalan atau mengendarai motor ke arah barat. Jadi jalan ini sebetulnya mobil cukup, tapi kalau simpangan memang agak rokoso ya, agak susah karena mepet sekali jalannya. Nah, ini jalannya disiram pakai air sungai ini nampaknya, atau air apa ya, air sungai ya nampaknya ya, agar tidak meletuk, agar debunya tidak berterbangan. Ini saya akan belok kanan di sini. Ini jembatan lagi ya, jembatan kecil tetapi cukup untuk lewat mobil juga ini. Kemudian saya menelusuri di sebelah selatannya Selokan Mataram. Jadi ini blusukan ini ya, karena memang jalur dari jalan tol Jogja-Mbawen yang ada di Margokaton ini sebagian besar tidak di atas Selokan Mataram. Oke, akan kita lihat di sebelah kiri ya, itu badan jalan tol yang terus diuruk ya di sana ya. Dan kita lihat ya. Nah, di depan saya agak jauh ya, itu adalah badan jalan tol Jogja-Mbawen yang ada di daerah Margokaton Seyegan Sleman. Nah, itu terus dikerjakan ya, ternyata terus dikebut. Banyak sekali alat berat di situ. Ada berapa itu? 3 atau 4 ya. Cuman yang kelihatan 2 itu. Kemudian ada truk ngangkut tanah uruk ya. Jadi tanah uruknya terus ditimbun, terus ditambahi terus itu, karena ketinggiannya memang belum mencapai setinggi girder yang dia ada di baratnya sana itu. Jadi ketinggiannya harus minimal ya sama ya, karena nanti nyambungnya ke yang ada girdernya itu. Kelihatan ya, itu truknya ada 3 datang lagi. Wah, ini berapa ribu meter kubik ya, banyak banget ini. Dulu karena ini memang lembah ya, agak cekung, bisa dilihat di sana. Nah, itu masih ada sungai, kemudian di sebelahnya itu ada underpass yang bentuknya lengkung. Oke, kita akan menelusuri ke arah barat, mari. Oke, saya sekarang melanjutkan belusukan lagi ya, masih di sebelah selatannya Selokan Mataram. Nah, ini jalannya tidak diaspal, ini tanah ini ya, tanah yang diperkeras dengan batu mungkin dulunya ya, tapi sekarang yang jelas tidak ada aspalnya. Di sebelah kiri saya yang kelihatan warna krem itu adalah badan jalan tol. Oke, saya akan terus belusukan ke depan ya. Wah, ini ketemu mobil ya, berpapasan dengan mobil. Wah, mudah-mudahan cukup. Wah, ini mobil membawa air nampaknya, air untuk nyiram jalan ya. Nah, di depan sana udah kelihatan konstruksi dari underpass itu girder ya di sebelah depan itu ya, di depan. Kemudian di sebelah kiri ini ada ekskavator yang sedang menguruk nih, meratakan, kemudian menguruk ya tebing dari jalan tol. Kemudian di bawahnya ada
selokan ya, selokan kecil itu. Oke, saya terus. Nah, rencana saya akan sampai di perbatasan Margo Katon Tempel ya. Jadi di sebelahnya Margo Katon ini nanti ada desa Plambungan. Rencana saya sampai di sana. Wah, di sini girder-girdernya udah tertata, terpasang rapi dan kokoh. Dan di sini banyak sekali ya truk-truk antrian ini, antri, dan truk ini membawa tanah uruk nih. Banyak sekali ya. Tadi di depan ada 2, ini ada berapa ini? Coba. 2, 3 ya. 3, kemudian ini ada lagi. Banyak ternyata ya truk-truk ini. Ada sekitar 10-an ini. Karena sampai ke barat sana. Ya toh, ini banyak sekali. Dan ini semuanya membawa tanah uruk. Karena yang di belakang tadi yang ada underpassnya melengkung tadi, dulunya di situ ada lembah ya, lembah yang sangat dalam. Kemudian sebagian dipasangi girder atau tol melayang, tetapi yang sebagian diuruk. Nah, ini pertimbangannya apa ini? Yang tahu tentu ahlinya ya, insinyur-insinyurnya yang bekerja bekerja keras untuk menemukan teknik yang terbaik tentunya ya. Ini di daerah Margo Katon ya, seperti ini. Luar biasa itu. Dan truknya terus antri ya, ini mau nguruk yang di tanah uruk tadi. Nah, saya melanjutkan perjalanan belusuan lagi. Dan di sini ketemu truk-truk yang mengangkut tanah uruk ya. Di bawah pilar jembatan, di bawah girder-girder ya, di bawah pilar jembatan tuh judul puisi terkenal itu dulu ya, waktu saya masih hobi baca puisi. Nah, ini pilar-pilar ini tertata rapi dan ini sudah lengkap pilarnya ya, girdernya sudah lengkap, ini sudah penuh ya dari sisi kiri sampai sisi kanan. Di jalan ini sudah disiram ya. Ini bukan hujan, ini disiram air supaya tidak meletuk, tidak berterbangan debunya. Di depan saya adalah truk warna merah itu, tapi truk itu tidak ngangkut itu karena habis nyetor ke tanah uruk ya di belakang sana tadi. Nah, itu kosong itu, nanti akan ngambil lagi mestinya ya. Nah, di depan kelihatan girder warna kuning itu baja ya, yang ada di Margo Katon ini, di pinggir jalan ini ya, pinggir jalan. Kalau ke kanan sampai Seyegan, kalau ke kiri nanti sampai Balangan. Nah, ini saya sedang mencari jalur ini, mau kemana ya belusuannya. Kalau boleh ke kanan terus ke kiri ya, kalau boleh ya. Kalau misalnya ada ada jalurnya ke kanan terus ke kiri, akan melihat seperti apa konstruksi girder baja, steel girder ini. Nah, di sini ya kelihatan nanti konstruksi dari steel girdernya. Ini girder-girder warna kuning yang dulu dipasang itu ya sudah dapat segini. Oke, saya akan ke barat, mudah-mudahan bisa sampai ke perbatasan dengan Tempel ya. Mari. Ini saya putar balik ya, Sobat OBC ya. Karena tidak bisa melewati jalan terus ya. Di sana ada pekerjaan yang cukup
banyak ya. Kalau saya melewati tentu risiko ya. Ini saya putar balik, ambil jalur di bagian yang lain ini. Nah, di depan banyak pekerjaan sehingga saya harus putar balik ya. Jadi kalau ini arah ke barat, saya putar balik menjadi arah ke timur. Tapi nanti saya akan melanjutkan mencari jalur yang lain. Jadi belusukannya pindah jalur ya. Nah, di depan itu truk yang tadi peduan ya, atau ketemu, juga masih di area yang sama. Ini pilar-pilar di Margo Katon yang belum dipasangi girder ya. Tinggal beberapa ini. Nah, di sebelah barat sana juga belum, tapi yang sebelah timur sudah ini. Di Margo Katon ya ini. Di sebelah baratnya sana sudah masuk Senoboyo. Oke, kita akan ke barat. Mari. Nah, di bagian ini, Sobat OBC, beberapa kepala pilar belum dipasangi girder ya. Jadi ini sudah dekat dengan perbatasan dengan Kapanewon Tempel ya. Ini sebelah baratnya nanti Senoboyo ya. Senoboyo itu sudah masuk Tempel ya. Di kiri saya ini adalah masih Selokan Mataram. Nah, tapi kalau kita perhatikan jalan tol ini tidak betul-betul di atas Selokan Mataram secara simetris ya. Jadi agak ke utara, sedangkan sekarang ini malah geser ke sebelah selatannya Selokan Mataram. Jadi memang nanti di Senoboyo itu jalan tol di sebelah selatannya Selokan Mataram. Nah, ini kita lihat ya. Ini makin ke barat, jalan tolnya makin di atas atau makin di selatannya Selokan Mataram. Tapi nanti bergeser ke utara lagi dan selanjutnya di atas Selokan Mataram dan terus belok ke utara. Nah, di sini jalannya lebar sekali ya. Ini di utaranya badan jalan tol ini. Kebetulan jalannya lebar, tetapi ini juga licin ya, karena baru saja disiram air untuk mencegah debu. Nah, di kiri saya itu adalah badan jalan tol yang tinggi sekali, itu sekitar 4 meteran itu kurang lebih. Nah, saya menelusuri atau belusukan di sini, di sebelah kanannya badan jalan tol. Nah, sekarang agak menjauh dalam artian jaraknya tidak terlalu dekat ya, karena memang jalan tolnya lurus sementara jalannya belok atau serong ke kanan. Nah, ini saya melewati jalan di sampingnya persis ini, karena ada anak panah menunjuk ke kiri, entah itu untuk mobil atau untuk motor ya, untuk mobil-mobil proyek atau untuk motor. Nah, karena tadi juga ada juga yang lewat situ, mobil-mobil umum ya, saya mengikuti saja. Nah, di kiri saya ini adalah underpass berbentuk lengkung. Kemudian di sini sedang dibuat semacam teras sharing ya. Itu sungai itu nampaknya. Dibuat semacam teras sharing. Nah, di kiri saya itu badan jalan tol ya, yang gak kelihatan tadi karena ketutup oleh tanggul. Nah, saya ambil jalur yang kiri ini ya, yang kiri. Kemudian di depan sana ada jalan ya, ada jalan. Kalau ke utara Senoboyo itu ada gerbangnya Senoboyo. Nah, saya akan melewati di bawahnya girder ini. Ini pas di perbatasan ya dengan Margo Katon. Ini sudah masuk Tempel.